mengatakan, mulailah dari apa yang kita miliki, gunakan apapun yang kita punya, dan lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat RSSA, kembali lagi kita di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di studio PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Saya Eli, izinkan saya memandu acara ini yang akan mengambil tema yang luar biasa tentang tanda bahaya pada ibu hamil yang sudah ada di dekat kita. Narasumber kita yaitu Dr. Taufik Alizain. Beliau adalah dokter dari Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar, Divisi Obstetri Ginekologi. Selamat pagi Dr. Taufik. Selamat pagi. Dr. Taufik, ini kita berbicara masalah masih ada data di Kemenkes yang mengatakan bahwa ada 305 angka kematian ibu hamil di Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi pada ibu-ibu hamil kita ini, dokter? Jadi memang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang cukup menarik ya. Jadi topik kita kali ini adalah tanda bahaya pada kehamilan. Sebenarnya apa sih itu tanda bahaya pada kehamilan? Tanda bahaya dalam kehamilan adalah sebuah tanda atau gejala di mana itu menunjukkan tanda-tanda bahaya pada ibu dan janinnya, sehingga ibu tersebut harus segera meminta pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Berarti masalahnya masih concern pada sekitaran keterlambatan gitu, dokter, salah satunya. Kira-kira kapan sebaiknya ibu-ibu itu dibawa ke fasilitas kesehatan, ke dokter, ke puskesmas? Itu kapan sebaiknya, dokter? Jadi seorang ibu hamil hendaknya dia harus mengenali tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Ada beberapa tanda-tanda pada kehamilan yang perlu diketahui oleh seorang ibu. Mengapa demikian? Karena memang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan ini dia dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak terduga. Oleh sebab itu seorang ibu hamil wajib mengetahui tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Ada beberapa tanda-tanda bahaya dalam kehamilan ya. Yang pertama adalah perdarahan melalui vagina, baik pada saat hamil muda maupun saat hamil akhir. Yang kedua adalah ketuban yang keluar sebelum pada waktunya. Jadi misal pada usia kehamilan 34 minggu dia sudah keluar cairan, atau pada usia-usia 38 minggu sudah keluar cairan tapi tidak diikuti oleh kencang-kencang atau tanda persalinan. Itu juga merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Yang ketiga adalah ibu merasakan gerakan janinnya sudah mulai berkurang. Jadi kalau ibu merasakan gerak janinnya mulai berkurang, sudah tidak aktif seperti biasanya, itu juga merupakan sebuah tanda bahaya pada kehamilan di mana ibu harus segera meminta pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian selanjutnya juga ada demam yang tinggi ya. Jadi kalau ada ibu demamnya tinggi, itu juga harus meminta pertolongan pada fasilitas terdekat. Kemudian selanjutnya ada juga bengkak pada wajah, tangan, kaki, dan seluruh badan yang diikuti oleh pusing, kemudian pandangan kabur, nyeri ulu hati, bahkan sampai kejang. Itu merupakan salah satu tanda-tanda dari preeklamsi atau kita sebut sebagai keracunan dalam kehamilan. Itu juga merupakan tanda yang bahaya pada ibu hamil, yang dimana kita tahu bahwa preeklamsi juga menyumbang angka kematian pada ibu hamil ya. Jadi kalau ada tanda tersebut sebaiknya segera menuju ke fasilitas terdekat. Dan yang terakhir adalah muntah yang terus menerus sehingga menyebabkan ibu tidak mau makan, atau kita sebut sebagai hiperemesis gravidarum. Ini juga merupakan suatu tanda-tanda bahaya pada ibu kehamilan yang dapat mengancam kesehatan ibu dan janinnya ya. Mungkin itu beberapa tanda-tanda bahaya, ada 6 ya, yang sangat penting untuk dapat dikenali oleh ibu agar kedepannya angka-angka kematian pada ibu hamil dapat dicegah. Menarik sekali nih dokter ya. Berarti ini secara tidak langsung awalnya mungkin ibu yang merasakan, tapi ternyata berefek pada bayi yang dikandung ya dokter ya. Oh, berarti apakah ini juga akan mempengaruhi nanti? Oh, ini nanti kalau misalkan kayak gini terus bisa kehamilannya gagal atau nanti bisa kematian bayi gitu. Berarti apakah mengambil pengaruh di sini? Oh, iya, sangat berpengaruh sekali. Nah, jadi tadi yang pertama saya sampaikan, saya ambil contoh pendarahan pada vagina, melalui vagina pada kehamilan muda ya. Itu apabila pendarahannya terus berlanjut, itu akan membahayakan janin, juga dapat membahayakan ibunya. Jadi ada beberapa diagnosis yang dapat kita ambil apabila dia ada pendarahan pada kehamilan muda, misal pada usia 10 minggu, 4 minggu. Yang pertama adalah abortus. Nah,
Jangan-jangan ibunya mengalami abortus. Nah, kalau abortus ya ada abortus yang dapat kita pertahankan seperti abortus iminen, atau abortus yang memang tidak dapat dipertahankan. Apabila pendarahannya banyak, tentu sangat membahayakan ibunya. Nah, apabila berlanjut juga nanti dapat membahayakan janinnya. Kemudian yang kedua, pendarahan pada vagina pada kehamilan akhir, misal pada usia 30 minggu. Banyak penyebabnya, ya salah satunya adalah adanya placenta previa totalis seperti itu ya. Ada sulcus placenta, itu juga pendarahannya tidak segera ditangani, itu juga akan dapat membahayakan ibu dan juga janinnya. Jadi janinnya juga dapat mengalami perburukan, ibunya juga demikian. Dan juga yang tadi yang kedua, gerakan janin yang sudah mulai berkurang. Jadi apabila ibu merasakan gerakan janin sudah mulai berkurang, tidak seperti biasanya, itu juga dapat membahayakan ibunya, karena ibunya bisa jatuh dalam kondisi dehidrasi, kekurangan cairan. Bagi anaknya juga berbahaya juga. Nanti anaknya juga lama-lama dia juga kekurangan nutrisi, kekurangan oksigenasi. Pada akhirnya juga dapat mengalami gangguan juga ya, pada kondisi yang mual muntah terus menerus. Untuk gerakan janin yang berkurang, jika kita tidak segera memberikan terapi, takutnya jatuh dalam kondisi kita sebut sebagai IUFD ya, intrauterine-fetal death. Jadi memang pada kondisi-kondisi itu harus segera minta pertolongan. Kemudian juga ada tadi yang saya sampaikan, yaitu adanya gejala ibu merasakan bengkak di wajah, di kaki, di tangan, disertai dengan nyeri kepala, terus sesak, nyeri ulu hati, badan kabur, dan diperiksa ternyata bisa tinggi. Nah, itu bisa mengarah ke kondisi yang kita sebut sebagai preeklamsia atau keracunan dalam kehamilan, dan itu juga perlu mendapat perhatian khusus karena kalau terlambat akan membahayakan ibunya, bisa sampai kejang, kematian, bahkan juga janinnya nanti juga dapat mengalami perburukan. Jadi kondisi yang tanda bahaya pada ibu hamil itu sangat penting dan sangat bahaya, dan perlu untuk diketahui oleh semua ibu hamil agar segera meminta pertolongan ke fase terdekat, sehingga kejadian perburukan pada janin dan ibu dapat cegah. Karena memang tadi saya sampaikan lagi bahwa tanda bahaya itu dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak terduga. Ya, ya dokter, berbicara masalah tanda kehamilan atau tanda bahaya pada kehamilan yang sering terjadi, itu apakah ada follow up-nya dokter? Jadi setiap kita melakukan pemeriksaan, baik itu di layanan kesehatan di bawah, misalkan puskesmas, ataupun ke layanan kesehatan yang agak tinggi di rumah sakit misalkan, apakah ada follow up-nya dokter? Misalkan tertulis di mana yang bisa kita baca suatu saat nanti kalau bulan depan kita ada periksa lagi, terus oh ini ibu riwayat dulu pernah hiperemesisnya, oh ibu dulu, bulan kemarin berat janinnya ibu cuma segini, itu apakah ada follow up-nya, apakah ada tertulis gitu dokter? Iya, terima kasih. Jadi memang sebenarnya tanda-tanda bahaya ini dapat kita baca di hampir di seluruh buku KIA ya. Jadi sebenarnya tanda-tanda bahaya itu dapat kita baca di buku KIA yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ibu-ibu hamil itu hendaknya juga membaca tanda-tanda bahaya itu, memahaminya, dan segera meminta pertolongan. Jika ada 6 tanda bahaya yang sudah saya sampaikan tadi itu, harapannya supaya dapat dilakukan pencegahan untuk apabila ada perburukan janin maupun perburukan pada ibu hamil. Apakah ada pencatatannya? Tentu ada ya. Kalau di buku KIA itu akan ditulis secara lengkap, baik itu TTV-nya, nadinya, tinggi fundus uterinnya, DJJ-nya, lingkar lengannya, kemudian tinggi badannya, berat badannya. Kemudian juga akan dievaluasi terus menerus bagaimana, apakah berat badannya meningkat, apakah TFV-nya juga meningkat. Itu semua sudah tertulis di buku KIA sebenarnya. Jadi memang follow up dan penulisan ketika dia kontrol di puskesmas atau di kesehatan yang lain itu sangat penting, supaya ibu hamil itu juga dapat mengetahui kondisi kesehatannya, dan apabila dia periksa di vaskes yang lain, nakes yang memeriksa juga dapat mengetahui riwayatnya. Jadi sebenarnya tertulis, sebenarnya di buku KIA sudah tertulis secara lengkap, mulai dari kesehatan lingkar lengan juga gitu, iya, dari tinggi ibunya badannya, sendiri sudah iya, dipikirkan sampai sebegitunya gitu dokter. iya, dipikirkan sebenarnya. Harusnya malah angka kematian ibu hamil ini harusnya bisa ditekan ya berarti. Iya. Kalau sudah ada pencatatan sudah bagus, mulai keadaan ibunya, keadaan bayinya, bahkan sampai nutrisinya ibu lewat lingkar lengan itu terpantau, harusnya bisa nih dokter untuk menekan angka kematian pada ibu hamil ini. Baik dokter, kemudian bagaimana sih dokter? Apakah masih diperlukan sih? Kan ada tuh di daerah-daerah yang tertentu yang nggak perlu USG, cukup periksa saja di dokter, nanti di buku KIA sudah tertulis. Sebenarnya USG itu masih diperlukan, apa kepentingannya itu tuh masih nggak sih dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk saat ini pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
Untuk ANC sendiri itu sebanyak 6 kali ya. 4 kali di bidan dan 2 kali harus dokter. Di mana yang pertama itu dilakukan dokter dan dilakukan USG screening namanya. Jadi untuk mengetahui apakah ada kelainan-kelainan pada janin dan mungkin apakah ada faktor-faktor risiko pada ibu yang dapat dilakukan deteksi sejak awal. Jadi memang untuk USG dasar ya, USG dasar obstetrik itu sangat penting untuk dapat dikerjakan di seluruh Indonesia, bahkan di puskesmas atau di klinik untuk mendeteksi kelainan pada ibu dan juga pada janin sejak awal. Jadi memang untuk USG sendiri untuk saat ini masih penting untuk dilakukan dan dikerjakan. Berarti sangat disarankan ya dokter? Sangat disarankan ya. Setidaknya berapa kali gitu dokter dalam semasa kehamilan ini? Kalau secara di peraturan itu bahwa memang untuk ANC ya, untuk ANC itu sebanyak 6 kali, untuk 2 kali harus diperiksa oleh dokter. Jadi ketika dia dilakukan pemeriksaan oleh dokter itu, dimanapun dia dilakukan pemeriksaan ya, itu hendaknya juga nanti dilakukan evaluasi USG kepada janinnya, yang gitu. Sarannya di usia kehamilan berapa nih dokternya? Kalau USG ya, nah kalau USG itu memang paling baik supaya kita untuk melakukan screening ya kita lakukan di trimester pertama. Jadi dari trimester pertama kita melakukan evaluasi dari kondisi janinnya, kemudian kita bisa di USG yang pertama itu selain melihat kondisi janin, kita juga bisa mengevaluasi usia kehamilan janinnya berapa, kemudian kita bisa memprediksi nanti lahirnya pada tanggal berapa. Selain itu pada pemeriksaan trimester pertama itu jangan sampai terlewat ya, memang penting kita juga bisa mengevaluasi dari kondisi ibunya, apa ibunya itu ada faktor-faktor resiko yang dapat mengarah kepada perburukan ke depan. Contoh misal ibunya itu berisiko mengalami preeklamsi, ibunya ada faktor risiko misalnya obesitas, faktor risiko bekas sesar dan lain sebagainya. Itu harapannya faktor-faktor risiko itu sudah dapat diidentifikasi pada trimester yang pertama. Jangan sampai ibu hamil periksa di fasilitas kesehatan sudah usia kehamilan 38 minggu. Nah, itu sangat disayangkan ya. Jadi harapannya pada trimester pertama seorang ibu hamil itu sudah melakukan pemeriksaan ANC pada trimester pertama yaitu. Luar biasa. Mungkin banyak dari kita yang kurang ilmunya seperti kayak ini dok. Misalkan udahlah periksa aja, aku sudah periksa kok di Bu Bidan, ya. Bu Bidannya juga udah ada USG-nya. Berarti boleh sih sebenarnya, boleh ya dokter ya. Cuma sebaiknya serahkan pada ahlinya gitu mungkin ya dok ya. Enggak melarang, pasti ada pasti ada fasenya. Di rumahku ada bidan, ada USG-nya. Kita tetap persilakan ya dokter ya. Tapi sarannya tetap serahkan pada ahlinya, periksalah ke dokter untuk deteksi awal dan deteksi akhir gitu misalnya ya dokternya. Kemudian dokter, ini saya pernah dengar nih dokternya, kalau nggak salah ada yang namanya triple eliminasi dokter. Itu apakah mempengaruhi untuk dokter dalam mencegah bahaya-bahaya di kehamilan ibu ini dokter? Oh ya, terima kasih. Jadi memang untuk triple eliminasi sendiri itu kan adalah program pemerintah ya, program pemerintah di mana harus dapat dilakukan identifikasi pada usia kehamilan sedini mungkin ya. Tetap pada trimester pertama itu. Jadi pada usia kehamilan awal itu sudah dilakukan triple eliminasi ya. Kita tahu bahwa di puskesmas itu sudah dilakukan tindakan triple eliminasi. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan HIV ya. Kedua kita lakukan pemeriksaan hepatitis B. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan sifilis. Kita tahu bahwa ketiga penyakit ini selain membahayakan ibunya, dia juga dapat menular kepada janinnya. Sehingga perlu dilakukan identifikasi lebih awal sehingga dapat dilakukan pengobatan lebih dini. Harapannya apa? Harapannya agar infeksi yang terjadi pada ibu itu tidak menular kepada janinnya ya. Kita tahu contohnya HIV aja. HIV itu kalau misalnya kita ketahui sejak dini, maka kita dapat memberikan terapi ARV ya, antivirusnya itu minimal 6 bulan. Jadi pengobatan ARV minimal 6 bulan. Jadi kalau kita sudah mengetahui ibu hamil pada usia sedini, mungkin otomatis kita sudah dapat memberikan terapi virus minimal 6 bulan ya. Tapi kalau kita misal baru mengetahui virus HIV ibu yang terinfeksi pada usia kehamilan misal 8 bulan, otomatis kita sudah tidak bisa melakukan pemberian ARV ya. Jadi risiko penularan HIV pada ini sangat tinggi. Kemudian juga pada hepatitis B sama, kalau kita dapat melakukan tindakan
kita identifikasi lebih awal, kita dapat melakukan rujukan di fasilitas kesehatan, dapat melakukan terapi, dapat dilakukan pengobatan. Sama juga sifilis. Kita tahu bahwa penyakit sifilis itu kalau tidak diobati, dia juga dapat menginfeksi janin. Jadi bisa mengalami, kita tahu bahwa beberapa janin dapat terinfeksi juga sifilis akibat penularan dari ibunya. Ya, seperti itu. Jadi memang deteksi dini untuk eliminasi itu sangat penting, dan itu sudah menjadi program nasional, dapat dikerjakan di fasilitas kesehatan, di puskesmas seluruh Indonesia. Tinggal kita mempromosikan kepada ibu-ibu hamil untuk dapat melakukan pemeriksaan triple eliminasi di fasilitas kesehatan terdekat. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dokter, mohon maaf, saya kembali lagi dengan 6 tanda kehamilan yang panjang dengan ceritakan tadi. Ini salah satunya tadi saya menarik dengan adanya gerakan janin yang bergerak atau tidak bergerak. Mungkin dokter ada tips dan trik pada ibu-ibu hamil kita yang sedang menyaksikan acara kita ini, mungkin dokter, gimana sih cara kita mengetahui gerakan janin? Seharian itu harus berapa kali sih dokter ada gerakan janin? Terus dikatakan gerak janinnya berkurang, itu yang bagaimana? Mungkin yang bisa menjelaskan. Nah, kalau kita sampaikan tadi bahwa apabila ada tanda-tanda bahaya itu ada 6 ya. Salah satu adalah gerakan janin yang berkurang. Berkurang di sini adalah gerakan janin yang berkurang dari biasanya. Nah, misal ini ibu merasa gerakan janin biasanya sehari 15 kali gitu, misal aktif dia gerak nendang-nendang kanan ke kiri gitu ya, dia gerak-gerak gitu. Tapi kok hari ini hanya sekali, dan gerakannya juga tidak terlalu aktif. Ibu akan merasa sebenarnya, karena gerakan janinnya merasa, loh kemarin bergerak 15 sampai 18 kali sehari, aktif sekali nendang kanan kiri bawah atas gitu ya. Loh, hari ini kok cuma sekali dan juga gerakannya tidak terlalu aktif. Nah, kalau seperti itu hendaknya segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ditakutkan adalah kalau dibiarkan bayinya dapat mengalami istilahnya kita sebut sebagai IUFD ya, yaitu intrauterine fetal death. Jadi ada kematian janin di dalam intrauterin ya. Dan kita tahu sebenarnya janin itu tidak akan mengalami perburukan tiba-tiba. Dia pasti ada proses di mana dari kondisi baik kemudian dia mulai menurun dan pada akhirnya mengalami kematian. Nah seperti itu. Nah, biasanya yang paling gampang untuk dilakukan deteksi adalah gerakan janin yang berkurang dibandingkan sebelumnya. Misal dari tadi saya sampaikan dari 15 kok 31 kayak gitu. Oke, baik dokter. Ini sepertinya yang banyak PR ya dokter ya. Kita Iya. sudah ini. Kadang kan orang menganggap itu adalah ya udahlah mual muntah, namanya orang hamil itu biasa. Iya, betul. Nanti mual muntah nggak makan, ya wis mau niku gawane bayi. Kadang kan ada orang yang Iya, bicara betul. seperti itu dokter. Iya, betul. Terus apakah ada pencegahan di awal atau penanganannya? Kadang kan udah ada beberapa orang awam yang mengatakan nggak apa-apa nikmatiannya sebulan 2 bulan bakalan hilang dokternya. Tapi kadang ada sisi lupa di mana beliau harus, yang kamu memberikan nutrisi ini nggak cuma beliau yang hamil tapi juga bayinya, seperti itu dokter. Kadang orang menyepelekan gitu dokter. Mual muntah yang seperti apa sih dokter ini yang bisa bahaya banget gitu dokter? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Memang mual muntah itu adalah sebuah kondisi yang sebenarnya wajar pada ibu hamil ya. Mual, hampir 90% ibu hamil itu mengalami mual, dan sekitar 25-50% itu mengalami muntah. Tetapi mual muntah yang bagaimana, yang normal pada ibu hamil, jadi untuk hiperemesis gravidarum sendiri, dia itu didefinisikan sebagai mual muntah yang sering lebih dari 3 kali, sehingga menyebabkan ibu tersebut itu mengalami dehidrasi dan juga mengalami penurunan berat badan dari sebelum kehamilan, kemudian sampai mengganggu aktivitasnya. Apabila itu terjadi, itu sangat membahayakan ya. Jadi baik pada ibunya sendiri maupun pada janinnya. Jadi itu. Jadi karena kalau dia muntah terus kemudian dia tidak makan, ibu kan bisa jatuh dalam kondisi gangguan, istilah kita gangguan elektrolit ya, bahkan sampai dehidrasi. Kalau ibunya jatuh dalam dehidrasi, otomatis berbahaya pada ibunya, dan otomatis kalau ibunya dehidrasi, tidak makan, dia kurang nutrisi, otomatis janinnya juga akan mengalami gangguan. Jadi sangat berbahaya. Jadi kalau pasien-pasien yang muntah terus menerus tidak makan, itu akan membahayakan ibunya dan juga janinnya. Nah biasanya kan hiperemesis itu sendiri dia pada kehamilan muda ya.
Biasanya diawali biasanya pada usia 4 minggu sampai terakhir usia 12 minggu ya. Kalau di definisi sekarang itu kurang dari 16 minggu intinya. Tapi biasanya sampai usia 12 minggu yang paling mulai peaknya 8 minggu, 12 minggu, dan harusnya tidak sampai kurang dari 16 minggu sudah berakhir sih harusnya. Seperti itu. Masya Allah sekali nih topik pembahasan kita pagi ini, dokter. Iya. Ternyata sepertinya mudah. Kayak kita melihat orang hamil, iya udah sih orang hamil semangat ya. Iya. Gak ada mual, gak ada muntah, kan lancar, sehat nih. Kayaknya sepele kita ngelihatnya, dokter. Ternyata ada tanda bahaya yang harus kita perhatikan nih. Iya. Masalah tanda bahaya ini, pemirsa, tanda bahaya sendiri kita sudah dijelaskan oleh Dr. Fik tadi, ada 6. Yang pertama, perdarahan pada kehamilan, mual muntah yang berlebihan di usia trimester pertama kurang dari 12 minggu, gerakan janin yang berkurang. Jadi kalau ibu-ibu hamil sekalian, sering-seringlah ketika kita merasakan bayi kita sudah mulai gerak, hari ini kok kurang lebih 10 gerakan, lah kok hari besok ternyata minimal 10 gerakan, ternyata berkurang, segera periksa. Jangan ragu untuk segera periksakan apapun yang Anda rasakan saat itu, nggih. Kemudian ada ketuban pecah sebelum waktunya, keracunan pada kehamilan, dan demam. Sepertinya itu kalau kita kembalikan ke kita sebagai masyarakat awam, sepertinya oh itu biasa, gawan bayi seperti itu, dokter, yang terjadi, dokter. Banyak yang mengatakan cuma gawan bayi. Ternyata kalau ditelisik, diperiksa lagi oleh dokter, ternyata itu merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Terima kasih dokter atas sarannya, termasuk perkenalannya juga. Ada buku KIA ternyata gitu, dokter. Ada buku KIA, jangan sampai para ibu hamil tidak punya buku KIA. Ternyata di situ sangat terperinci, dijelaskan, bahkan ada bacaannya gitu, dokter. Ada bacaannya juga, sampai untuk ibu hamil saja, dokter. Untuk bacaannya ini ada untuk ibu hamilnya aja atau bisa pakai terus gitu, dokter? Jadi kalau dibuka itu sebenarnya lengkap ya. Dia ada buat evaluasi kondisi ibu hamilnya. Di sana ada tanda-tanda bahaya pada ibu hamil. Untuk bagaimana persalinannya, bagaimana mengasuh bayinya. Nah, jadi perawatan janin setelah lahir bagaimana, kemudian juga mengenai imunisasi. Sebenarnya sangat lengkap sekali di buku KIA itu. Jadi kita perlu sebagai tenaga kesehatan, kita semua perlu mempromosikan kepada semua ibu hamil untuk dapat memiliki buku KIA dan membacanya, terutama mengenai tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang sudah saya sampaikan tadi, sekitar ada 6. Karena itu ada hal penting sekali, karena memang dia dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak terduga. Nah, oleh sebab itu semua ibu hamil wajib membaca tanda-tanda bahaya dalam kehamilan yang sebenarnya sudah di buku KIA dan dipahami, dan bila itu dia merasakan ada, harus segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Berarti kuncinya yang harus kita pegang saat ini ya, dokter. Periksalah untuk ANC atau periksa kehamilan paling tidak 6 kali. Mau di Bu Bidan, monggo. Tapi sesekali datanglah ke dokter spesialis kandungan untuk memeriksa sudah sampai di mana sejauh kesehatan kita, kesehatan bayi kita, apakah tanda kehamilan ada atau tidak pada diri kita, sebagai salah satu bentuk waspada dalam proses kehamilan kita. Baik dokter, Masya Allah, ternyata waktunya sudah sampai jam segini, kita tidak terasa. Sepertinya hal sepele yang kita bicarakan masalah ibu hamil yang sudah lumrah terjadi, ternyata banyak yang harus kita waspadai, dokter. Masya Allah sekali nih, dokter. Sampai sini saya mengucapkan terima kasih atas sharing ilmunya, dokter. Semoga ada lain waktu kita bisa berbicara lagi, membahas yang lebih lagi dari tanda bahaya ibu hamil sampai dengan mungkin setelah melahirkan gitu, dokternya. Matur nuwun Dokter Taufik. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Selamat beraktivitas kembali lagi, dan tidak lupa untuk selalu menyaksikan Aksara Oskap, obrolan seputar kesehatan kita bersama dari PKRS Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Saya Eli bersama Dr. Taufik Ali Zain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.